Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget. Dan untuk alur cerita film yang satu ini berjudul Jailbait tahun 2014, di mana film ini menceritakan tentang kisah seorang wanita yang masuk ke dalam penjara karena tanpa sengaja ia membunuh ayah tirinya sendiri, dikarenakan ia sering diajak bercocok tanam dengan sang ayah. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cetar membahenol bernama Anna yang saat itu sedang memainkan alat musik selo di kamarnya. Namun tak lama kemudian, di sini ayah tirinya yang sedang oleng pun datang nih menghampiri Anna. Di sana Anna di sini sudah sakne memaksa Anna untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Tapi tiba-tiba si Anna di sini mendapatkan perlakuan dari ayah tirinya pun langsung mengeluarkan jurus tendangan maut ke arah sang ayah. Dan akibat hal itu tanpa sengaja ayahnya yang terpental itu langsung modar. Lalu scene pun berpindah di sebuah tempat pengadilan. Di sana Anna pun langsung diadili oleh hadapan hakim oleh ditemani ibunya. Namun di sana sang ibu bukannya membela si Anna, malah memarahi si Anna saat itu. Dan akhirnya si Anna pun dijatuhi hukuman 4 tahun 9 bulan di penjara, khusus gadis-gadis yang usianya belum terlalu tua. Di dalam penjara, ia sekamar bersama seorang napi wanita bernama Jenny, di mana Jenny orangnya sedikit pendiam dan suka membaca buku. Hingga suatu hari, ketika hari menjelang pagi, saat Anna masih tertidur, si Jenny tidak bisa mengendalikan jiwa lesbonya dan ia langsung melakukan ritual 2 jari sambil menatap wajahnya si Anna. Kemudian seluruh napi pun digiring keluar ruangan. Dan di saat itu juga si Anna didatangi kelompok napi yang bernama Cody, di mana dia ingin mengajak Anna untuk masuk ke dalam gengnya. Tapi pada saat itu si Anna pun langsung menolaknya, sehingga hal itu membuat si Cody pun langsung marah kepada si Anna. Dan karena Anna yang menolak bergabung di gengnya Cody, alhasil dia pun langsung mendapat perlakuan kurang baik dari kelompoknya Cody pada saat itu. Dimana ketika si Anna sedang ngepel, tiba-tiba saja ia dibawa ke dalam kamar oleh anggotanya Cody, dan mereka pun langsung memukuli Anna di sana. Dan setelah aksi pengeroyokan itu, si Anna pun langsung diberikan pengobatan di klinik penjara itu. Dan di sana ia pun diperingati agar tidak membuat masalah lagi. Setelah selesai melakukan perawatan, si Anna pun kemudian dipanggil oleh pimpinan penjara bernama Mr. Frank dikarenakan peristiwa perkelahian tersebut. Di sana Frank pun berbicara tentang latar belakangnya Anna, di mana Anna ini adalah siswi yang sangat pintar dan suka bermain selo. Dan saat itu juga si Frank pun langsung menawarkan perlindungan ke Anna dari kejamnya para napi-napi yang ada di dalam penjara. Namun pastinya dengan syarat si Anna harus mau melayani si pria pemburu lubang ini. Dan di situ si Anna pun langsung menolak tawaran itu dan langsung pergi dari ruangannya si Frank. Kemudian terlihat di sana si Anna pun langsung menangis meratapi masalah yang sedang ia hadapi. Anna pun kemudian curhat ke si Jenny tentang masalah hidupnya. Namun tanpa disadari, si Anna ini malah diajak untuk bercocok tanam tanpa pedang dengan si Jenny. Hingga suatu hari dia pun dibully oleh kelompok wanita berkulit hitam. Karena tak kuat dengan buliannya itu, akhirnya si Anna pun mendatangi Cody dan menerima ajakannya untuk bergabung dengan gengnya itu. Tetapi di sini si Cody malah memberikan syarat kepada si Anna, di mana si Anna ini harus memukul ketua kelompok wanita berkulit hitam tersebut. Dan dengan terpaksa, si Anna pun langsung menyetujuinya. Singkat cerita, si Anna pun langsung melakukan aksi tersebut.
di mana hal itu sengaja dilakukan oleh si Cody dikarenakan jika Anna ini berkhianat maka Cody akan membeberkan bukti video pemukulannya itu. Dan setelah perkelahian itu si Anna pun dipanggil lagi oleh si Frank. Dan dia pun ujung-ujungnya sama aja, si Frank ini berjanji akan membebaskan si Anna jika ia mau diajak untuk bercocok tanam dengan si Frank. Terlihat kelompoknya Cody yang sedang membuat tato di lengannya si Anna. Dan setelah membuat tato-tatoan ala-ala geng mafia, si Cody pun memaksa si Anna untuk menggunakan narkoba. Dan dirasa setelah si Anna mulai ngefly, ia pun kemudian dipaksa oleh Cody untuk main nyedot-nyedotan perawatan tanpa pedang dengan si Cody. Dan keesokan harinya, ibu kandungnya si Anna pun datang menjenguknya. Mereka langsung terlibat cekcok karena ibunya ini masih saja membela ayah tirinya itu. Dimana si ibu ini beranggapan bahwa si Anna ini mengada-ngada tentang kejadian ayahnya yang selalu menidurinya setiap hari. Dan setelah itu si ibunya pun langsung pergi dari sana. Scene lalu berpindah di mana saat itu terjadi keributan antara kelompok si Cody dan kelompok si kulit hitam yang menyebabkan si Anna ini lagi-lagi dipanggil oleh si Frank. Dan ya pastinya kalian tahulah apa yang akan dilakukan oleh si Frank jika Anna ini mendapatkan masalah. Namun saat itu si Frank ini malah memberikan narkoba kepada si Anna. Ya tujuannya biar si Anna lebih ngefly ketika di itu sama si Frank. Akibat hal itu pun di sini si Anna mulai tidak bisa mengendalikan amarahnya dikarenakan disebabkan oleh genjotan-genjotan dari si Frank yang selalu menimpanya setiap waktu. Dan dia juga obat-obatan yang harus ia konsumsi setiap hari. Si Anna pun akhirnya mulai depresi dan mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri saat itu. Tetapi rencana itu pun langsung digagalkan oleh para petugas. Dan setelah itu si Anna pun langsung mendapatkan perawatan eksklusif dengan penanganan yang sangat khusus dikarenakan Anna sekarang menjadi salah satu napi yang sangat berbahaya. Setelah itu si Anna pun langsung dipanggil ke ruangannya si Frank. Dan iya seperti biasa Anna pun diajak untuk bercumbu-cumbu dengan si Frank, dimana mentalnya si Anna ini pasti hancurkan karena dia selalu diprovokasi oleh napi lain yang akhirnya berhadapan dengan si Frank dengan senjata rudalnya itu. Di sana Anna yang sudah muak dengan aksi busuknya si Frank, kemudian ia pun mengadukannya kepada perawat klinik penjara tersebut. Dan karena saat itu aksi mereka diawasi oleh CCTV, akhirnya si Frank pun langsung memutusi Cody untuk membunuh si perawat tersebut. Singkat cerita, saat itu di penjara sedang mengadakan acara pementasan dan di sana terlihat si Anna pun langsung tampil memainkan selonya itu. Dan setelah acara itu selesai, si Frank pun kembali menghampiri si Anna dan mengiming-imingi untuk kebebasan di bulan depan. Anna yang mendengar hal itu pun langsung bersemangat memanaskan perabotannya dan langsung melayani si Frank yang berada di panggung saat itu. Selama berhari-hari Anna pun selalu diintimidasi oleh Cody dan para geng lainnya hingga suatu ketika si Anna pun langsung menawarkan bantuan ke Cody untuk menghancurkan si Frank, yaitu dengan cara menyeludupkan HP ketika ia diperkaos oleh si Frank. Mendengar rencana itu si Cody pun langsung setuju dan memberikan HP-nya kepada si Anna. Dan alhasil si Anna pun kembali dipanggil oleh si Frank untuk berkaraokean ria. Dengan penuh hati-hati Anna pun langsung melancarkan rencananya itu dengan diam-diam merekam aksi tanam benih kehidupan yang dilakukan oleh si Frank. Dan di hari itu juga ada pengajuan bebas bersyarat apabila tahanan tersebut memenuhi kriteria. Di sana Anna pun langsung diberikan pertanyaan tentang kehidupan di penjara. Dan pada saat giliran si Frank akan berbicara, di sana ia malah tidak membela si Anna dan malah
ingin Ana ini tetap tinggal lebih lama di penjara itu. Namun sebelum petugas tersebut menolak persyaratan bebas bersyaratnya, si Ana pun langsung menyadarkan HP dan memberikan bukti hasil rekaman aksi bejatnya si Frank selama ini. Frank yang panik pun langsung mencoba untuk merebut HP tersebut. Tapi tindakannya pun langsung gagal dikarenakan para petugas sudah terlanjur melihat hasil rekamannya itu. Dan alhasil si Frank pun langsung ditangkap oleh petugas tersebut. Hingga akhirnya si Ana pun dibebaskan bersyarat saat itu. Dan saat dia keluar penjara itu, ternyata ibunya itu sudah menunggu di luar penjara. Di sana ibunya pun langsung meminta maaf kepada si Ana dan menyadari semuanya, dan film pun selesai. Dan itu dia alur cerita dari film Jailbait tahun 2014. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel YouTube dari Regarmong untuk dapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa ya, dadah.